Kasus yang melibatkan Emi, WNA Korea Selatan yang dijauhkan dari anak kandungnya sendiri oleh suaminya Eden Wong dan selingkuhannya Tisha Ernie, kini semakin menjadi sorotan jagat maya. Pasalnya, baru-baru ini Emi mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan, di mana ia menyeret nama pengacara kondang Hotman Paris yang diduga membela pihak suaminya dan juga Tisha Ernie. Untuk mengetahui fakta-fakta menarik dan mengejutkan tersebut, maka inilah 5 fakta Tisha Ernie yang diduga dibela Hotman Paris, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Emi melalui sebuah video yang ia unggah di media sosialnya, mengungkapkan sekaligus memohon kepada Hotman Paris agar tak berada di pihak Eden Wong dan Tisha Ernie. Dugaan Hotman Paris berada di pihak Eden Wong dan Tisha Ernie diketahui oleh Emi melalui asisten pribadi Hotman Paris. Lantas, seperti apa permohonan Emi kepada Hotman Paris dan seperti apa respon Tisha Ernie? Pak Hotman, I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. I know my husband very well. He is very manipulative person. He will try to character assassinate me. I have seen him do that to family, friends, and his business partners. The only way he will character assassinate me is through my kids. But it is not ethical to use my kids against me in public. Please don't do that. Anything relating to kids, I'm happy to provide evidence and settle it in Singapore court. We should do that in proper manner. I have made this issue clearly about husband, wife, and the mistress, not about the kids. Do not use the kids. Leave kids out of this. Please, Pak Hotman, I hope you don't support him. Your silence make me feel that it's kind of confirmed, but I still really wish you don't support him. Please. Thank you. Aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab. Setelah diduga mengambil paksa anak-anak Emi, pedangdut tanah air Tisha Ernie diketahui saat ini telah dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Emi. Pelaporan tersebut dilakukan terkait dugaan perzinahan dan melarang pelapor memberikan ASI untuk anaknya yang masih bayi. Tidak hanya melaporkan Tisha Ernie, Emi juga melaporkan suaminya Eden Wong ke pihak yang berwajib. Lantas, apakah laporan Emi sudah diproses oleh pihak kepolisian? Dan seperti apa respon Tisha Ernie yang dilaporkan atas beberapa dugaan tersebut? Pada hari Rabu, tanggal 6 Maret, Polda Metro Jaya menerima laporan dari korban, saudari BMJ, yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Ya. Ini baru kemarin tanggal 6 diterima laporannya. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Saya nggak ada rasa takut. Saya nggak ada rasa takut karena saya bicara yang apa adanya. Saya kan nggak punya salah juga lah ya. Maksudnya ya udah, kalau pun ditanya yang mungkin masih rasional ya, masih wajar-wajar saja, kenapa tidak. Biar ini nih, biar pada media ya, para netizen semua
biar tahu gitu loh, jangan langsung menjudge gitu loh hanya karena lihat penampilan saya mungkin di Instagram seperti apa. Ini kan cukup menarik ya kalau kita lihat. Tapi kalau saya melihat dari perspektif hukum, kita melihat bahwa dugaan tindak pidana ini adanya di Indonesia, yang melibatkan juga orang Indonesia. Tentunya kalau kita ingin melakukan upaya hukum, artinya memberikan suatu minta kepastian hukum terhadap kasus yang ada di Indonesia tentunya, dan ada orang Indonesia, boleh-boleh aja asal kita mempunyai dasar untuk membuat suatu laporan itu kuat, dia memberikan suatu legal standing terhadap anaknya bahwa itu adalah benar anaknya, hasil perkawinan yang sah tentunya di negaranya, dan memberikan bukti-bukti yang cukup kuat ya. Apalagi dia juga punya hak asuh terhadap anak. Setelah mengungkap kasus perselingkuhan suaminya Eden Wong dan Tisha Ernie, Amy yang saat ini masih menjadi istri sah Eden Wong mengaku bahwa dirinya tak hanya dipisahkan oleh anak-anaknya. Ya, Amy menduga bahwa anak-anaknya didoktrin hal yang kurang baik oleh Tisha Ernie dan Eden Wong. Pasalnya, saat peristiwa perebutan anak di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, salah satu anak Amy justru terlihat enggan menghampiri Amy dan memilih untuk mendekat kepada Tisha Ernie. Lantas, seperti apa Amy menyikapi hal tersebut? Dan seperti apa pula perasaan Amy saat melihat sang anak justru takut kepadanya? Maybe I'm not always been a perfect mother, but I love my kids with my heart. I will protect my kids with my life. So don't use kids. Leave kids out of this. Biarkan nanti waktu menjawab. Memang kalau kita lihat di video ya, video yang semua juga menyaksikan, itu anaknya itu kan mau diambil sama ibunya kan, menghindar. Artinya kan kalau dilihat dari fakta ya, anak ini memang sudah nyaman lah dengan bapaknya kalau lihat fakta ya pada kejadian. Dan juga mungkin juga dengan pelakor ini, yang dugaan pelakor ini, inisial TE ini, yang mungkin dia udah nyaman, dan di situ kita melihat dari fakta yang kelihatan memang dia tidak mau diambil, dia lari karena histeris. Nah itu kan belum pendalaman. Ini anak ini kok bisa nyaman dengan bapaknya, atau mungkin karena posisi dia sangat histeris, bapaknya juga mendoktrin hal-hal yang kurang baik kepada anaknya. Tentunya anaknya juga, anak tuh kan seperti kaset kosong tuh, ibaratnya masih belum terkontaminasi. Apabila dimasukkan hal-hal yang kurang baik terhadap ibunya pun, anak akan mengikuti juga dengan keadaan yang didoktrin ya, seperti apa maunya. Kasus perselingkuhan suami Amy, WNA Korea Selatan yang bernama Eden Wong dan juga pedangdut Indonesia Tisha Ernie belakangan memang gencar diperbincangkan. Diketahui hal tersebut mulai menyeruak di jagat maya setelah istri sah Eden Wong tersebut mengunggah kasus perselingkuhan itu ke media sosial. Namun, Tisha Ernie yang sudah secara jelas merebut suami Amy justru enggan dicap sebagai pelakor. Lantas, benarkah Tisha Ernie ogah dicap sebagai pelakor? Jadi saya sedikit nggak bisa terima juga dibilang pelakor ya. Lagian juga saya nggak perlu harus bikin gimmick seperti ini, intinya pelakor gitu ya. Siapa juga yang mau, apalagi saya single. Karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, perebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi. Selain tak terima dirinya dicap sebagai pelakor, Tisha Ernie juga mengaku bahwa setelah viralnya kasus yang diungkap oleh Amy, kini mengganggu karirnya di dunia musik dangdut tanah air. Ya, hal tersebut memang sempat diungkapkan oleh Tisha Ernie secara gamblang saat ditanya oleh awak media. Cukup terganggu untuk nama karir saya gitu loh. Udahlah cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini gitu.
nggak, soalnya gini loh, aku juga jadi shock gitu ya, karena pada saat 2 hari yang lalu deh, beberapa kerabat, keluarga juga tentunya ya, pada kaget gitu sampai masuk. Saya juga akhirnya ngecek di YouTube kan, loh kok bisa sampai beberapa banyak akun yang YouTube itu ngebuat ngesangkut pautin aku gitu loh. Gini, kalau nggak ada penjelasan juga, sebenarnya saya mau I don't care aja, nggak mau speak up apa atau gimana gitu, karena saya hanya ingat saya coba ngobrol ke mama ya gitu kan, biasanya saya curhat ke mama gitu, ya udah coba bertanggung jawab, ngomong aja gitu, bicara yang apa adanya. Ya saya bicara apa adanya gitu ya. Kalau ditanya punya kedekatan, ya emang saya punya kedekatan gitu loh. One, two, three.